Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada di makam Syekh Aidarus Abdul Ghani, dan di samping saya ini adalah Syekh Aliuddin Athari. Kemudian beliau akan menceritakan bagaimana pemindahan makam dari Batu Besurek ke daerah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jamal. Kami menjelaskan bahwa Syekh Aidarus Abdul Ghani waktu meninggal berumur 63 tahun 5 hari. 63 tahun 5 hari. Dan beliau pernah berucap kepada muridnya, umur saya cukuplah seperti umur Nabi. Beliau wafat 19 Agustus tahun 1989 ya, di Desa Batu Besurat. Itu di kompleks pesantren Darussalam pertama, dan tempat sekarang ini di Sarangkabun adalah pemindahan setelah adanya proyek PTA Kota Panjang. Beliau dipindahkan ke tempat ini setelah 6 tahun dia beliau wafat. Jadi baru wafat tahun 89, dia pindah ke sini 5 Juni 95, lebih kurang 6 tahun. Dan memang waktu itu kami sebagai ahli waris memindahkan, memang suatu merupakan amanah beliau. Dia mengamanahkan nanti saya pindahkan ke mana pesantren pindah. Jadi tanah ini sudah dibeli beliau 10 tahun sebelum pindah. Jadi Buya Aidarus telah menyiapkan tempat pemindahan ini karena memang 10 tahun yang lalu itu sudah direncanakan ada proyek PTA, dan beliau siapkan tanah sini 32 hektar. Dan beliau beramanat bila pesantren pindah, jasad beliau pindah ke pesantren. Jadi waktu pemindah itu ya kami sebagai ahli waris dan putra beliau bersama adik-adik menyiapkan pemindahan tempat sini. Dan waktu itu kami tidak tahu juga bagaimana kondisi beliau. Kami siapkan itu kotak keranda untuk atau mungkin ada tulang menulang yang bisa dipindahkan. Ternyata setelah kami buka, ternyata beliau badannya masih utuh. Subhanallah. Dari itu, bahkan kain kapannya masih utuh, masih utuh. 6 tahun. Setelah 6 tahun. Dan membayang dari kain putih itu warna kekuningan karena mungkin tanah ya, tanah. Jadi kami angkat, berlima kami angkatnya ke keranda dengan kunci dan pindah ke sini. Jadi kami tidak lepas lagi ada orang melihatnya, tidak yang fitnah dan yang ada cerita. Satu ceritanya dari saya sumbernya, maka alhamdulillah beliau sudah pindah ke sini, dan sejak pindah ke sini kegiatan pesantren ya sudah pindah ke sini semuanya. Alhamdulillah hari ini kita di sini sudah selama 29 tahun, tak terasa sudah berada di sini. Jadi alhamdulillah ini pas ini ada pesantren dan usaha-usaha lain yang mendukung kegiatan pesantren, ada usaha ekonomi, dan juga di sini ada kegiatan suluk jamaah tarekat. Cuma kegiatan suluk sekarang ini masih dalam kondisi fasilitasnya bergabung dengan pesantren, sehingga untuk kegiatan suluk kita adakan waktu santri libur. Dan insya Allah kita beringin nanti akan ada insya Allah tempat perkampungan persulukan khusus, sehingga kegiatan suluk tidak terbatas oleh adanya kegiatan pendidikan. Di belakang ini ada tanah 5 hektar nih. Belakang ini alhamdulillah di belakang ini ada tanah pesantren, tanah keluarga. Insya Allah kita membangun fasilitas suluk untuk yang lengkap untuk bisa melakukan suluk kapan waktu yang ditentukan oleh jemaah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Samad kehadiran pada kesempatan ini, memberikan dukungan moral. Mudah-mudahan kegiatan ini memotivasi masyarakat semua untuk bagaimana dia juga ikut masyarakat suluk di daerah Riau ini. Yang mudah juga suluk merupakan ikon kita Provinsi Riau. Dan sekarang ini ya terima kasih kepada Pak Jamal sudah memberikan waktu bersama pimpinan seperti pusat dan juga pengurus Provinsi Riau untuk bersama menyiarkan tarekat dengan surutnya di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh.
Sekarang dari peristiwa ini bahwa pemindahan makam Syekh Aidarus Abdul Ghani dalam keadaan utuh. Setelah 6 tahun tapi jasadnya masih utuh. Mari kita dengarkan apa kira-kira iktibar yang perlu kita jadikan pelajaran kepada Ustaz Abu Somad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksirus salata alayya, perbanyaklah salat kepadaku. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kamu akan dibawa kepadaku, kata Nabi SAW. Kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka? Bagaimana mungkin salawat kami akan dibawa kepadamu waqad arimta, padahal engkau sudah hancur, sudah dimakan cacing tanah. Waktu itu Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan jasad Nabi dimakan oleh tanah. Bagaimana kita meyakini hadis itu? Padahal jasad Nabi tidak mungkin kita lihat. Maka hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana yang pewaris para nabi itu? Dari sekian banyak ulama. Apakah Syiah, apakah Murji'ah, apakah Khawarij, apakah Wahabiyah, apakah Mu'tazilah, apakah Sufiyah? Maka di akhir zaman Allah mau menunjukkan pewaris para nabi itu adalah diantaranya para pengamal Thariqat Naqsyabandiyah. Yang terbukti 6 tahun jasadnya, kain kafannya pun tidak dimakan cacing tanah. Itu menambah keyakinan kita bagi yang ragu bahwa suluk ini yang kita lakukan adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Menjaga wudhu sunnah, berpakaian putih sunnah, bersama mursyid ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Tak cukup hanya iman dan takwa, mesti bersama dengan orang shadiqin. Itulah guru kita. Kita kuntum salasatan fi safarin. Kalau kamu 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadahum. Angkatlah 1 orang menjadi pemimpin. Siapa yang memimpin kita? Kalau dalam musafir aja mesti ada pemimpin, apalagi dalam kehidupan zikir. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhu. Siapa yang tak berguru, syaitanlah guru. Maka menjaga sanad, al-isnad minad din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sanad itu bagian dari agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil. Itu di dalam tarekat Naqsyabandiyah amat sangat dijaga. Maka kita berterima kasih kepada guru-guru kita, dan alhamdulillah salah satu produk asli punya kita adalah PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dalam akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dalam fiqihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam tasawufnya Sunni Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Muhammad Al-Ghazali, dan ada yang lebih spesifik lagi PERTI, bahwa dalam tarekat dia adalah tarekat Naqsyabandi, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Inilah yang mau kita hidupkan kembali. Kalau ada tarekat di Medan, Sumatera Utara, itu adalah asal muasal muaranya dari Bumi Lancakuning Riau, Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau ada yang sampai ke Bumi Nangro, Aceh Darussalam, Syekh Muhammad Wali, Syekh Muda Wali, maka itu muaranya juga adalah dari Bumi Lancakuning, Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Kalau ada yang sampai ke menerusi terusan Sungai Kampar sampailah ke Batam, ke Kepulauan Riau, itu kalau ditelusuri juga kembalinya ke Bumi Lancakuning, Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai turun kepada Syekh Ja'far Pulau Godang. Jadi kita ingin mengembalikan balik, membangkit batang terendam. Hendaknya kembalilah jaya tarekat Naqsyabandiyah melalui para alim ulama di Riau. Alhamdulillah masih terjaga lagi silsilah ini sampai kepada Syekh Buya Alaidin Aidarus bin Abdul Ghani hafizahullah wa saddadahu Allah wa saddada khutah nafa'anallah bi ghazir ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfi. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي